Kembali lagi dengan saya di Tulus, di kata-kata tulus. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan yang mungkin sekarang dinikmati banyak orang. Kebijakan tentang pembangunan, atau kita menyebutnya kalau bahasa Jokowi adalah proyek strategis nasional, di mana proyek strategis nasional itu sebagai program yang menuju Indonesia Emas, katanya, ya kan, di mana banyak pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa tapi hampir di seluruh Indonesia dibangun berbagai infrastruktur, baik itu jalanan, baik itu tempat wisata, baik itu sebagai kek atau kita sebutnya tempat ekonomi khusus. Tapi di balik itu semua, di balik proyek strategis nasional yang kita lihat jor-joran membangun infrastruktur seperti tol Sumatera, banyak sekali isak tangis, khususnya isak tangis bagi para vendor-vendor yang ikut membantu BUMN yang ditugasi oleh pemerintah membangun jalan. Kita sebut saja pada Waskita Karya yang memiliki tugas khusus membangun tol, khususnya tol Becakayu. Di balik megahnya Becakayu yang akan sambung sampai ke daerah Karawang yang kita melintasi JOR, kita sebutnya JOR, itu banyak vendor-vendor BUMN yang belum dibayar, banyak isak tangis di situ. Itu sama saja mematikan para pelaku UMKM yang masih ibarat kata pengusaha-pengusaha kecil karena tidak dibayarkan dengan janji-janjinya. Padahal kita tahu BUMN itu sendiri banyak sekali disuntikan dana oleh pemerintah yang kita sebut dengan PMN, penanaman modal negara. Apalagi khususnya untuk Utama Karya yang membangun tol dari ujung Sumatera di Lampung, dari Bakauheni sampai ke Aceh. Dia mendapatkan penanaman modal yang cukup sangat besar, 23 triliun. Dan kita lihat juga demi mengurangi utang, tol yang tadinya dibangun harusnya bisa menjadi pemasukan negara, akhirnya dijual juga ke investor-investor. Ya baik itu investor asing maupun investor lokal, ke pengusaha-pengusaha lokal. Tapi itu pun kita tidak tahu apakah menjualnya mendapatkan untung atau tidak, karena itu tergantung deal-deal dari perusahaan itu tersebut. Selain itu, ada juga proyek strategis nasional yang kita kenal dengan pembangunan wisata. Ya, kita tahu wisata-wisata di Indonesia dulu banyak yang ingin dikembangkan, contohnya di Danau Toba, atau di Manado, di Bunaken, ya kan? Atau di daerah sekarang kita sebut seperti Mandalika, itu masuk proyek strategis nasional, tapi ada kebijakan yang salah di sana, di mana kebijakan yang harusnya dapat mengembangkan wisata-wisata tersebut akhirnya lebih berfokus kepada investasi, yang dimana investasinya ya kita sebut saja ini adalah pengusaha-pengusaha Indonesia yang sangat besar, seperti BSD dan PIK. Pengembangan pariwisata di BSD dan PIK memang bagus, kita lihat nanti untuk kedepannya, karena cukup besar investasinya, sekitar 65 triliun dan dapat memperkerjakan banyak orang.
Tapi kalau untuk kita ngomong untuk pengusaha lokal, kita sebut UMKM, apakah UMKM di sana akan sama seperti yang kita lihat kalau wisata-wisata lokalnya dikembangkan? Seperti di Danau Toba ketika ada event internasional F1 Powerboat, kan banyak pengusaha lokal ya, pedagang-pedagang kaki lima. Apakah di BSD akan ada pedagang kaki lima? Pasti kan dia lebih banyak kayak penyewaan booth, dan itu butuh biaya cukup besar pasti, karena penyewaan standar-standar di ruko-ruko biayanya cukup mahal dibandingkan yang dikelola oleh pemerintah. Ini kan dikelola oleh swasta. Sebenarnya proyek strategis nasional ini kebutuhan pemerintah untuk investor atau untuk rakyat. Ini kebijakannya harus diperbaiki. Jangan sampai kita lebih mementingkan investor yang memiliki banyak uang dibandingkan rakyat yang harus mendapatkan pekerjaan atau kehidupan sehari-harinya. Selain itu, saya juga ingin menyoroti proyek strategis nasional khususnya untuk BUMN karya. Mana janji Pak Erik yang akan menyelesaikan seluruh utang-utang vendor-vendor yang banyak ini? Sampai sekarang tidak terrealisasi. Jangan-jangan sampai selesai masa jabatannya nggak terbayar tuh utang-utang untuk untuk dari BUMN ke pengusaha-pengusaha kecil. Sekian ulasan saya. Kita akan mengulasnya lagi nanti. Salam kata-kata tulus.